Baik, saya langsung mulai saja ya pertemuan web pertama kita kali ini. Saya buka webnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadirannya di web pertama kali kita ini. Saya mau perkenalkan diri. Nama saya Bapak Heri Wijaya, Sarjana Komputer Magister Manajemen. Saya sebagai tutor UT untuk domisili Pak Heri ini di Kota Kabupaten Kudus. Mungkin semuanya ada yang dari Kudus? Enggak ada kan? Di luar ada yang masih di Jawa Tengah? Ada kah? Kalau mungkin ada yang dekat dari Kudus, mungkin nanti kalau ada kendala penulisan atau apa bisa kita ketemuan untuk sharing-sharing. Kalau enggak, nanti kita sharingnya pakai by WA, by WhatsApp. Oke, kemarin udah tahu gambarannya dari kenapa kok ada mata kuliah karya ilmiah, dimana mata kuliah ini bebannya itu 0 SKS, tapi dibuat persyaratan untuk kelulusan kalian dari universitas terbuka ini. Jurusan S1 manajemen semua? Apakah ada yang di luar manajemen? Manajemen, Pak. Manajemen semua. Oke, berarti semua mahasiswa di sini nanti penelitiannya harus Manajemen, Pak. Harus di ruang lingkupnya itu ke manajemen. Mungkin ada yang kemarin sih Pak Heri sendiri diperingatkan sama UT, kalau seandainya ada mahasiswa manajemen nanti mengambil penelitian tentang seperti pendidikannya seperti mengajar, itu nanti bisa disarankan untuk ditolak kan. Tapi boleh untuk di bidang sekolah tidak masalah, tapi tautannya ke bidang ilmu manajemen. Boleh, nanti bisa kasih bisa chat pribadi Pak Heri tentang judulnya. Mungkin ada kendala di mana. Dari kakak tingkat kalian kemarin itu semuanya itu paling banter itu di metode penelitiannya yang
kualitatif. Kualitatif itu berarti baik wawancara dari sebuah kualitas sebuah wawancara yang dimana nanti ditanyakan ke 15 responden. Untuk yang kuantitatif juga boleh, tapi nanti pakainya ke SPSS. Mungkin di sini ada rencana mau mempublish jurnalnya, mungkin ada yang sudah mempublish jurnalnya, mungkin ada yang sudah Sinta. Kemarin kalau seandainya udah ada yang publish sampai Sinta, nanti di tugas pertama Mbak dan Mas, Bapak dan Ibu mungkin bisa dilampirkan ke bagian saya sudah di tugas pertama saya sudah mempunyai publish jurnal. Nanti untuk kedepannya jadi tanggungan dari Mas atau Mbak itu tidak banyak tanggungan, tinggal nunggu sampai akhir. Untuk nilainya nanti tak kasih yang terbaik. Tapi untuk yang belum, masih ada rancangan, nanti Bapak Mas atau Mbak ini nanti harus wajib mengerjakan tugas 1 sampai tugas 4. Ini dari saya bukakan dari e-learningnya UT-nya dulu. Kelihatan e-learningnya yang saya share, Pak Eri share ini? Kelihatan Terlihat, Pak. Oke. Ini tugas udah dibaca CPMK-nya ini. Mungkin ini yang pertama itu, tugas pertama itu nanti merumuskan masalah dan topik dan membuat judul artikel ilmiah. Dipahami? Cuma menentukan judulnya dulu, tugas pertama judulnya dulu. Nanti untuk komentarnya itu nanti di tugas 2 akan nanti saya kasih perbaikan bagaimana jurnalnya. Mungkin nanti Mas atau Mbaknya itu mengajukan judul A, terus metodenya yang bagaimana, nanti sesuai relevan atau tidak. Kalau relevan nanti tugas 2 tinggal saya kasih komentar oke. Selanjutnya nanti tugas 3, di tugas 3 nanti Mas atau Mbaknya itu tinggal langsung ke draft artikelnya. Selanjutnya nanti draft yang keempat itu nanti sampai ke uji dribbility atau yang istilahnya itu Turnitinnya UT. Terus dari artikel di tugas 4 itu nanti minimal itu kurang dari 30% dan di atas 0%. Terus selanjutnya untuk tugas pertama ini nanti Mas Mbak bikin kerangka, selanjutnya mencari 10 referensi jurnal dari Google Scholar yang 10 referensi, minimal 10 referensi. Mungkin nanti kalau ada yang kurang dari 10 referensi mungkin saya suruh melakukan revisi, saya kasih revisi di tugas 2 untuk melakukan perbaikan. Selanjutnya nanti ada juga dikasih juga yang sumber dari buku. Sudah tahu caranya menggunakan aplikasi citasi seperti Mendeley? Mendeley, udah pernah belajar pakai Mendeley, Mas atau Mbak? Belum, Pak. Belum. Mungkin nanti Pak Heri akan share tutorialnya yang dulu yang pernah Pak Heri buat untuk pakai Mendeley, atau enggak nanti pertemuan selanjutnya coba tak kasih Mendeley, atau enggak nanti tak kasih share Mendeley-nya Pak Heri, bagaimana cara menggunakannya, cara melakukan citasi. Itu buat merapikan, nanti cari di internet tinggal dimasukkan untuk buat kerangkanya. Selanjutnya ini kan dari
alurnya tutor itu kita itu ada empat kali webinar. Ada pertemuan pertama ini, lanjutnya nanti pertemuan ini kedua di 4 ini yang ini 1, 2, 3, 4. Lanjutnya ke 14 tinggal Pak Heri kasih finalisasi penilaian. Oke. Untuk yang ada kendala untuk Meet, mungkin nanti Pak Heri akan share hasil rekamannya, bisa melihat ulang. Selanjutnya ini nanti bisa lanjutkan dibaca, itu tentang tugas pertamanya. Nih lihat, kalau aktivitas kedua tugasnya melakukan apa tak, coba tak jelaskan dulu. Ini yang ini aktivitas belajar 2 itu menjurus ke tugas pertama. Itu tadi, nanti habis ini mencari referensinya dulu, lanjutnya membuat judulnya dulu, lanjutnya cari referensi artikelnya, lanjutnya ke berbagai sumber, nanti selanjutnya membuat kerangka judulnya. Nanti tinggal di upload di sini di aktivitas belajar 3. Di bagian tugas. Lanjutnya ini masih loading. Nah, ini nanti kalian klik admisi, lanjutnya yang ini di ini nanti di sini dituliskan judulnya, selanjutnya file submisinya. Selanjutnya ini tadi udah ada salah satu teman kalian yang melakukan submisi, mungkin bisa Pak Eri cek isinya. Ini dari Mbak Alifa Hoirunisa dari UPPJ Semarang. Ini kelihatan dari yang contoh karya ilmiahnya Mbak Alifa, kelihatan kan? Kalau kelihatan, ini tak kasih jelaskan susunan kerangka karya ilmiahnya. Yang pertama nanti bisa dikasih nama seperti ini, selanjutnya dikasih judulnya. Ini seperti pengaruh tata ruang kantor terhadap kinerja pegawai pengadilan. Mungkin nanti bisa diterapkan di tempat kerjanya Mas atau Mbaknya, atau di mana terserah. Yang penting
ada hubungannya dengan manajemen. Itu mau manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen strategik, dan apalah yang penting ada hubungannya. Seperti berikut. Selanjutnya setelah itu diberikan seperti ini rumusan masalah apakah yang dipermasalahkan dari judul penelitian itu, karena itu ada kendala di mana tata ruang kantornya itu berpengaruh terhadap kinerja pegawai di pegawai negeri. Apakah benar? Nanti ini dilakukan penelitian di mana variabel dan variabelnya itu variabel X-nya kinerja pegawai dan tata ruang kantor. Mungkin nanti ada yang pakai variabel X-nya itu 2, 3 dan seterusnya, itu dipersilahkan. Nanti sesuai dengan mata kuliah yang sebelumnya mungkin sudah pernah mendapatkan mata kuliah metodologi penelitian. Mungkin ada yang sudah tentang analisis variabel. Oke, kalau sudah, ini nanti kalian, ini yang terpenting ini ada referensinya itu 10 tahun terakhir. Apakah itu sesuai dengan penelitian dengan kalian? Tidak. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 referensi. Terus bukunya 1, 2, 3, 4, 5 referensinya sebagai berikut. Nanti ini tujuannya untuk merapikan tulisan dari artikel kalian untuk dilakukan citasi. Ini hasil penelitian sebagaimana, hanya jurnalnya bagaimana, sebelumnya itu bagaimana, ada apakah sesuai dengan jurnal kalian. Selanjutnya kerangka, baru kerangkanya dulu ya, belum dikasih ke artikel. Pendahuluan ada istilahnya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodenya bagaimana, mau pakai penelitian yang bagaimana. Ini pakainya pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif berarti nanti harus diolah menggunakan SPSS. Kalau kualitatif tinggal cuma menjabarkan hasil kuis 15 responden, minimal 15 responden bisa diakui jadi penelitian dengan kualitatif. Kalau kuantitatif malah lebih, harus sekitar kurang dari, bisa rata-ratanya biasanya 100 orang, tapi nanti dari pegawai itu bisa mendapatkan sekitar 100 orang, tidak, mungkin 50 atau berapa, atau lebih bagusnya itu 100 sih untuk bisa dinyatakan kuantitatif. Selanjutnya ini ternyata ini ada 50 responden, tapi nanti bisa berpengaruh enggak hasilnya, bisa lebih signifikan enggak hasilnya. Selanjutnya ini analisis, selanjutnya pembahasan hasil penelitiannya yang nantinya jadi seperti apa, selanjutnya kesimpulan. Selanjutnya ini daftar pustakanya di bawah. Tapi ini daftar pustaka itu dari tadi hasil citasi hasil referensi 10 referensi terakhir, mau jurnal atau dan buku. Berikut ini contohnya pun di UT sudah diberi contohnya di tugas aktivitas pertama di bagian mana ya? Apa ini ya? Aktivitas belajar 2.
Nah, ini ada. Ini nanti tujuannya menjadi seperti ini. Jurnal dari OT yang isinya judul, penulis, lanjutnya pendahuluan. Ini tadi kerangkanya tadi, tapi nanti sesuaikan dengan kerangka yang sudah dikasih petunjuk di UT. Lanjutnya telah pendahuluan apa ya? Ini selama. Ini selanjutnya metodenya ini dijabarkan di sini. Nanti untuk hasilnya nanti selanjutnya pembahasan ini dengan SPSS. Selanjutnya simpulan dan daftar pustaka. Pustaka, apakah di sini ada petunjuknya? Mungkin cuma cukup ini saja, cukup kerangka tulisan dan sebagai berikut. Nanti diketik di Microsoft Word dan dijadikan ke PDF saja langsung ya, jangan yang di Word, biar nanti bisa ke loadnya di UT itu lebih gampang. Nanti tulisan ini batas pengumpulannya ya, ingat. Ini yang paling riskan itu batas pengumpulan. Kalau dari mas atau mbaknya yang kelewat akan tugas pengumpulan, harap berhati-hati.
Soalnya kalau tidak mengumpulkan tugas pertama, untuk tugas selanjutnya tidak bisa dilanjutkan kecuali nanti ada izin dari pihak UT, bisa dibukakan kembali. Yang paling riskan itu di yang tugas keempat. Itu kemarin banyak mahasiswa yang kelupaan akan deadline-nya. Ini diingat-ingat, ini dimulai tanggal 20 dibuka tanggal 21, nanti masa tombaknya itu harus mengumpulkan tugasnya ini paling lambat kurang dari 4 Mei. Ya, jangan sampai keluar dari 4 Mei. Walaupun nanti untuk penilaiannya itu di tugas 3 dan 4. Untuk tugas 1 dan 2 cuma ACC untuk melakukan tugas kedua. Lanjutnya tugas kedua Pak Heri kasih komentar untuk melanjutkan ke tugas 3. Tugas 3 nanti Pak Heri kasih penilaian antara direvisi atau persetujuan ke tugas keempat. Nah, selanjutnya tugas keempat itu baru Pak Heri melakukan penilaiannya. Tapi dari semua tugas 1, 2, 3, 4 itu harus runtut dan harus ada pengumpulannya. Soalnya setelah tidak mengumpul tugas 1 sesuai dengan jangka waktunya, itu nanti untuk tugas selanjutnya tidak bisa dilanjutkan. Mungkin bisa dimengerti. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang mau bertanya, boleh raise hand salah satu. Mungkin nanti boleh Pak Heri japri salah satu-satu tentang judul yang mau diajukan. Kalau misal ada yang kesulitan, boleh. Saya tunggu untuk yang mau bertanya. Boleh saya tunjuk satu-satu untuk bertanya. Mungkin mulai dari yang paling atas sendiri, Mbak Mega Buna Putri. Udah dapat judulnya? Baik Pak, saya belum dapat judul Pak sampai sekarang, lagi nyari. Oke, udah paham tadi dari penjelasannya Pak Heri? Sudah paham Pak. Walaupun ini tugas karya ilmiah tidak ada beban SKS-nya, udah tahu kan? 0. Tapi sudah Pak, sudah tahu. Kewajiban. Ya. Oke, ya sudah. Ya, mungkin Mbak yang lain, Mbak Ani dan Laila Rahmawati, ada pertanyaan? Terima kasih Pak. Oke, maka sama-sama. Pak Desi mau tanya. Oh, Mbak Desi, ya bagaimana? Mau tanya? Itu kalau misalkan judulnya itu boleh sendiri apa milih sesuai nama kerjaan kita apa gimana? Boleh memilih sendiri, yang penting ada hubungannya dengan manajemen. Tidak boleh mungkin kalau manajemen mau ambil ke penelitian tentang teknik mungkin ya, atau bikin program nggak jauh, terus saja manajemen ambil ke bidang mungkin pengajaran pedagogik ke siswa-siswa, jangan. Tapi lingkup pendidikan boleh, tapi jangan ke yang pedagogiknya atau pengajaran. Mungkin lebih ke manajemen, bagaimana supaya kinerjanya dari sekolah ini baik, bagaimana supaya anak-anak ini bisa semangat untuk mendaftar di sekolah ini, bagaimana manajemennya. Seperti itu. Mungkin Mbak Desi mau yang
bertanya di tempat di mana? Tempatnya yang bagaimana? Halo Mbak Desi. Tapi nanti kalau misalkan ada yang salah itu direvisi ulang gitu kan ya Pak sama Bapak. Iya, betul. Nanti ada tahap-tahap Ya udah Pak, proses makasih. revisi. Ya. Oke. Yang penting jangan sampai tanggal deadline-nya. Oke. Oh iya Pak, baik Pak, ngerti. Oke. Mungkin ada yang Makasih lain. banyak Pak. Terima kasih sama-sama. Pak, saya mau tanya. Mbak siapa? Mbak Anida. Anida. Oke, baik. Ya. Pak, untuk referensinya itu harus dari buku atau mungkin dari internet, bisa tidak? Boleh dari internet, pakai Google Scholar. Nanti bisa pakai cari jurnal, itu nanti bisa dicomot citasinya. Mungkin lebih baik pakai Mendeley website, nanti dikonekkan ke Microsoft Word untuk lebih rapi. Mungkin ada yang tanyakan mau dicontoh jurnal di mana? Untuk yang kuesioner itu harus bertanya secara langsung atau gimana Pak? Boleh pakai Google Form, nggak masalah. Google Form disebar nggak masalah. Ada kalau yang orangnya yang lebih suka traveling, mungkin lebih suka kepo-kepo bertanya-tanya ke orang-orang, itu ya nggak masalah, atau nggak pakai Google Form nggak masalah. Yang penting bisa mendapatkan jawabannya. Oke Pak, baik, makasih. Oke, ada ditanyakan lagi? Mungkin Mbak Umu Hani. Ada bertanya tentang judulnya? Halo? Masih ada di sini? Kalau enggak, saya lempar ke selanjutnya, Mbak Nabilah Afaf Wifat. Ada kendala? Baik Pak, mau tanya, Ya. kalau misalkan kita kan mau ngambil judul kualitatif nih, itu Ya, apakah betul. harus wawancara dulu? Atau mungkin cuman sumber aja gitu Kak? Pak, maksudnya. Sumber-sumber Kalau dari kita kan punya punya data dari perusahaannya, misalkan seperti itu. perusahaannya. Baik, terima kasih. Oke. Ya. Untuk yang dari perusahaannya itu seharusnya itu emang perlu muter-muter sana sini, menyebarkan kayak tadi, sediakan Google Form untuk bertanya, biar supaya itu nanti pertanyaannya itu nanti jawabannya itu bisa dijabarkan sesuai dengan penelitian kualitatif yang begitu efektif. Mungkin kalau yang kuantitatif mungkin juga sama sih, sama kuesioner, nyebar kuesioner, tapi kalau emang kualitatif itu nanti kan harus benar-benar agak jabarannya itu agak lebih melebar, banyak. Mungkin lebih, kalau yang nggak mau ribet pakai SPSS mungkin cukup pakai kualitatif, nggak masalah pakai yang sumber dari perusahaan, tapi benar-benar harus itu ya, kalau mau dipublis itu benar-benar jangan sampai merugikan perusahaan Mbak Nabilah ya. Soalnya ada yang penelitian tapi jujur penelitian tapi kayak menjelek-menjelekan perusahaannya, tapi harus hati-hati itu, soalnya data-data seperti itu agak riskan, hati-hati ya. Ini Mbak Nabilah, ada yang ditanyakan lagi? Baik Pak, terima kasih, sudah jelas. Oke.
Untuk selanjutnya Mbak Devi Febriati, ada pertanyaan? Baik, Pak, ada suara saya? Kedengar? Kedengeran? Ya, udah dapat judul, Ya. udah dapat judul juga, terus tapi mau menggunakan studi literatur, apa Ya. boleh? Jadi literaturnya dari Iya dari jurnal sama buku, mau secara studi literatur kualitatif metodenya. boleh? Boleh, yang penting nanti di apa itu ya, kurang dari 10 tahun terakhir. Ya, Nah, masih mencari jurnal. jangan sampai apa jurnalnya itu dari zamannya mbah-mbahnya Mbak Debi. Ya, Nggak boleh. paling cuma mau itu aja, boleh enggaknya. Nah, Tapi harus itu nyambung ke penelitian ya. ya. Oke. Sebenarnya judulnya, ini juga mau nanyain judulnya. Kalau Ya. misalkan judulnya harus ada kata-kata studi literaturnya enggak, Pak? Boleh, nggak masalah. Literatur apa untuk penelitian mungkin tentang apa tentang Yang sesuatu. saya mau ambil peningkatan PHK di tengah ancaman krisis ekonomi. Tapi mau menggunakan studi literatur. Peningkatan PHK. Oke, nggak masalah. Ya, paling itu aja, Pak. Kalau mau ada rencana mau sampai dipublish, Kurang tahu. ya udah. Kemarin kan kalau kemarin itu banyak sekali mahasiswa yang bertanya kalau seandainya udah publish itu istilahnya tinggal apa karir ini tinggal duduk-duduk aja udah dapat nilai gitu, katanya banyak orang yang seperti itu, mahasiswa kayak gitu. Oke, baik, untuk kalau sudah Mbak Devi, terima kasih. Selanjutnya Baik, terima kasih, Pak. Mbak Wiwin Sundari, bagaimana? Jadi Pak, pengajuan judulnya ini cat pribadi ya Pak? Hah? Apa? Pengajuan judul, Ya, untuk pengajuan judulnya di cat pribadi. kalau Apa? misal apa masih ada yang bingung, nggak masalah cat pribadi. Kalau udah yakin tinggal di apa masukkan ke tugas 1. Oh iya Pak. Oke, boleh. Untuk terima kasih Mbak Wiwin Sundari. Untuk selanjutnya oh, hilang lagi Mbak fotonya. Bapak, nanti Ya. Desi mau tanya nanti boleh gak itu apa chat pribadi gitu ke Bapak kalau misalkan ada apa-apa? Boleh? Kan tadi Oh, boleh, tak Pak. kasih saran chat pribadi. Oh iya Pak, baik. Makasih ya Pak. Oke. Selanjutnya Mbak Umuhani, ada tanya? Tadi belum kesampaian. Halo, apakah tadi yang izin di jalan? Kalau enggak mungkin apa? Ada pertanyaan lagi yang lain yang tadi yang belum disampaikan apa? Terjawab? Pak, maaf. Ya. Oh, Mbak Untuk Anida. pertemuannya ini setiap minggu atau bagaimana, Pak? Sebentar saya. Ini tadi kan udah ada jadwalnya kan sudah Pak Eri share di grup yang bagian atas ini itu Pak Eri udah nge-share kayak ini di WA itu tentang jadwal pelaksanaan tutor karir. Apa Mbak ada yang belum kesampaian atau nanti tak kirim ulang? Oh, maaf Pak, saya baru gabung soalnya. Baru gabung, ya Jadi, udah tak kirim ulang. iya.
Oke, ini udah tak kirim ulang. Ini yang merah-merah itu dari mbaknya itu nanti kan jadi tutornya pun ada kewajiban dari Pak Heri harus melakukan absen dan melakukan webinar. Itu kita ada kewajiban ini mulai minggu, mungkin udah masuk WA yang Pak Heri share lagi. Ini minggu ada di tanggal 21 April itu dimulainya itu webinar pertama. Lanjutnya minggu ini 21, 28 berarti enggak 28 enggak, tapi yang sampai ke jeda Mei, berarti Mei 2 minggu, lanjutnya 3 webinar 2 minggu, 4 2 minggu, sekitar jaraknya 2 minggu mbak, 2 minggu sekali gitu. Iya Pak. Bagaimana, sudah dipahami 2 minggu sekali sesuai jadwal? Mungkin Bisa. mau minggu depan ada mau meet lagi nggak masalah, tapi di luar absen itu nggak apa-apa. Oke, ada tanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada mungkin saat nanti sebelum sampai tanggal 4 Mei bisa dipersiapkan judulnya supaya tidak kelalen atau kelupaan. Soalnya dulu kemarin itu banyak mahasiswa yang kelupaan sampai harus izin pembukaan. Nanti untuk yang sampai 4 nanti hati-hati ya, jangan sampai artikelnya itu dikasih karakter yang menghindari plagiasi, istilahnya sampai plagiasinya itu 0. Jangan. Kemarin itu ada yang mahasiswa suruh mengulang lagi karena dari artikelnya itu disembunyikan karakter uniknya supaya tidak ketahuan oleh aplikasi plagiasi atau 3D-nya UT. Itu cuma beri saran itu, nanti untuk kedepannya itu mungkin Mbak Mas atau Mbaknya nanti bisa tahu sendiri itu alurnya dari cek plagiasinya itu bagaimana. Nanti biasanya kalau sebelum jadwal akhir penilaian itu Pak Heri masih bisa melakukan revisi ulang. Itu kemarin itu dari Mbak sama Masnya, Mbaknya di sini semuanya pada bekerja semua. Bener. Iya, Pak. Bekerja Pak. Kerja semua. Lah, itu berarti kan kalau Kerja semua, Pak. untuk mengerjakan kan harus menyelakan waktu untuk itu. Berarti harus diatur jadwalnya supaya seandainya nanti sebelum deadline itu bisa Pak Heri lakukan revisi. Biasanya walaupun udah tak kasih revisi tapi Mbaknya belum melakukan perbaikan, ya tetap aja tidak bisa Pak Heri lakukan penilaian. Itu gitu aja. Baik, ada mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, boleh saya mau akhiri web pertemuan pertama kita kali ini. Gimana? Saya tunggu 5 menit. Bapak mohon izin, Ya. nanti boleh di-share ya Pak untuk info webnya hari ini. Oke, terima kasih. Recording maksudnya, Pak. Ya, makasih. Oh iya, dari baik saya. Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, saya akhiri ya pertemuan web kita kali ini. Bisa pertama kali berkenalan dengan saya, dengan kalian semua. Oke, saya tutup pertemuan web kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, Banyak ya, sama-sama. Makasih banyak, Pak. Sama-sama.